Jika kamu diperbolehkan memilih, mana yang kamu pilih? Gromley Gold Mantle atau Varick Granite Vein? Apakah Helga masih harus menjawab pertanyaan itu, Ayah? Helga sangat mengerti akan hal tersebut. Baguslah jika kamu paham. Bayangin dah, kalau tiap hari kerjaan gue tiduran aja di rumah. Punya istri 14 yang nurut semua sama gue. Woi, pendek melar. Lu dari tadi dengerin gue ngomong gak sih? Emang lu dari tadi ngomong sama gue ya? Bodoh amat lah, hewan merah muda berkaki 4 jalan nunduk mandi lumpur lu. Buset, santai aja kali botak. Kotoran manusia lu. Capek gue ngomong sendiri gak direspon. Didengerin aja enggak. Lu dari tadi bengong mulu. Mikirin apa sih lu? Gak ada kerjaan apa lu pengen tahu banget hidup gue? Apa sih yang membebani otak lu yang kecil itu? Lah, otak lu lagi kecil, Onta. Wah, kelewatan ini. Gue bilangin bapak gue lu ya. Ya, ngadu. Emang kalau lu ngadu gitu bakal digubris sama bapak lu? Tahu, ngadu aja dulu yang penting nah. Kalau udah gitu, emang bapak lu bisa apa? Punya power dia? Nah, ini nih, mulai menyalahgunakan kekuasaan bapaknya. Mentang-mentang bapaknya ketua klan, bisa nindas rakyat kecil yang gak punya kekuasaan. Gue kayak gitu cuma ditujukan dan buat lu aja, karena kelakuan lu negatif. Kayak kelakuan lu paling bener aja sedunia ini. Setidaknya lebih baik dari kelakuan lu. Siap deh, Tuan Good Attitude. Kerja sama lu emang bikin kerjaan gue gak kelar-kelar dah. Ngomong mulu tuh bibir. Loh, emang fungsinya buat itu? Udah diem lah lu, gue pengen cepet kelar nih kerjaan. Bentar dulu. Tadi pertanyaan gue belum lu jawab ya, hewan penjaga rumah. Apaan lagi dah mau lu? Jawab dulu tadi pertanyaan gue. Pertanyaan apa lagi? Dari tadi pertanyaan lu udah gue jawabin semua kan? Rewel bet lu. Diem ngapa diem? Udah pikun ya lu? Atau emang budek aja? Emang susah ngomong sama kalangan atas. Suara rakyat kecil gak pernah didengar. Gue tadi nanya, punya masalah apa lu sampai-sampai kerja sambil bengong mulu? Itu. Adalah masalah kecil sama bapak gue. Namanya juga bapak anak, ada aja pertikaian kecil-kecilan. Oh, lu ketahuan ke rumah bordil ya? Aduh, Otak gue gak sehina pikiran lu ya botak. ya gak usah pakai mukul segala, bewok. Suka-suka gue lah, tangan-tangan gue. Terus, apa masalah lu sama bapak lu? Kepo banget sih lu. Yelah, tinggal jawab aja pakai ngangengong segala. Dari tadi pertanyaan gue lu blokin mulu. Ngabisin waktu doang jawaban lu dari tadi. Lu masih inget gak? 2 tahun lalu, waktu di festival perayaan tahun baru. Iya ingat, gue sama lu keliling bareng kan? Dan lu ngajakin kita adu tahan minum bir kan? Iya bener waktu itu. Dan lu inget gak gue ngeliat ada cewek cakep di sana? Iya inget gue. Lu sampai bengong gitu liatin dia. Wanita simpenan lu kah itu? Paham gue sekarang. Lu ketahuan sama bapak lu punya wanita simpenan. Mulut lu ya, gak pernah dilatih tata krama. Lah, bukan gitu ya? Sorry dah. Terus apa dong? Asal lu tahu aja nih ya, wanita itu adalah anak satu-satunya Raja Ermon Goldmantle. Gue aduin lu tadi, udah ngatain Tuan Putri ke Raja Ermon. Abis dah hidup lu. Jangan gitulah kawan. Bercanda aja tadi gue. Janganlah dibuat serius. Lagian lu kalau ditanya gak langsung dijawab ke intinya aja. Pakai muterin benua dulu, gak langsung ke intinya. Bodoh amat, abis lu setelah ini sama Raja. Ayolah, jangan gitu tuan muda. Bercanda doang gue tadi. Nanti kelar nambang, gue traktir lu deh minum sepuas lu.
Serius loh? Iye, janji gue. Oke, dan Terus apa hubungannya antara lu, bapak lu, sama putri itu? intinya gue sama putri itu, Helga namanya, kita udah beberapa kali nggak sengaja ketemu. Gue juga sering jalan bareng putri Helga. Entah tahu dari mana, bapak gue tahu akan hal itu. Dimarahinlah habis-habisan gue di rumah. Singkat cerita, di festival perayaan tahun baru kemarin, secara tidak sengaja lagi, gue ketemu sama putri Helga. Diajaklah gue buat nemenin dia makan. Sebenarnya gue nggak mau karena udah janji sama bapak gue buat ngejauhin putri Helga. Tapi gue nggak enak sama dia karena dia yang ngajakin gue kan. Ya udah deh, di pikiran gue, ya udahlah ya, makan doang paling cuma sebentar. Abis itu bisa langsung cabut gue kalau udah kelar. Nggak taunya di perjalanan menuju restoran itu malah ketemu bapak gue. Meninggal dah gue di tempat. Gua ngomong sama setan dong ini. Ih, takutnya. Nggak gitu, kocak. Cuma pingsan. Gue nggak tahu diapain sama bapak gue waktu itu. Lupa gue. Lah, kata lu tadi lu meninggal di Temupat. Gimana sih? Perumpamaan doang, otak kerang. Jadi itu yang bikin lu kerja sambil bengong dari tadi? Sebenarnya bukan karena gue dihabisin sama bapak gue sih. Tapi dalam hati gue sedih aja. Nggak bisa ketemu Putri Helga lagi. Cinta pada pandangan pertama kah ini? Baru ini gue lihat lu kecintaan banget sama cewek. Makanya, hidup jangan ditambang mulu. Pergi sana keluar Mondrakas. Cari cinta pertama lu. Bukan malah ngayal hidup enak mulu lu. Oh, berarti dari awal emang lu pura-pura budek ya lu? Sebenarnya lu dengerin ocehan gue kan? Emang lu tadi ngomong ke gue tentang hayalan lu? Iya, emang hewan merah muda lu. Pura-pura budek doang. Ah, si hewan pemakan semut. Lu tiap hari kalau ngobrol sama gue pasti cerita tentang dunia hayalan lu itu ya. Gimana gue nggak hafal tentang hal itu? Hehehe, gak apa-apa lah ngayal. Yang penting gak ngerugiin orang. Serah lu dah tak. Jadi, lu gak ada niatan buat memperjuangkan cinta lu itu? Emang otak kerang lu ya. Lu pikir aja sendiri. Putri udah punya calon, kesatria kerajaan lagi. Gue pun sama, udah dijodohin sama Yilva. Kalaupun kita berdua belum dijodohin, mana mungkin bisa juga gue sama Putri nikah. Orang kita beda klan. Nggak ada tuh sejarahnya bangsa dwarf kawin silang antar klan. Lu belum aja nyoga, udah nyerah duluan. Selemah itu ternyata lu. Oi, dwarf tidak berakal. Gue tahu lu sebagai sahabat gue cuma mau nyemangatin gue. Tapi nggak ngomporin gue buat ngerusak budaya bangsa dwarf juga kali. Mikit skir. Sekarang gue tanya, seberapa cinta lu sama putri itu? Nggak tahu. Bingung juga gue jelasinnya. Nggak pernah gue ngerasain suka sama cewek segininya. Kayaknya cinta matu deh. Kalau secinta itu, kenapa nggak ada perjuangan lu ke putri itu? Kalau bapak lu nggak merestuin, kenapa nggak minta restu aja langsung ke raja? Tunjukin keseriusan lu ke putri itu. Lu gila ya? Ngomong ke raja kalau gue mau seriusin anak satu-satunya. Udah gak waras lu, asli dah. Lu jadi cowok secemen itu ya ternyata. Kecewa sih gue sama lu. Emang sih lu anak ketua klan, banyak cewek yang mau sama lu. Lu jago nambang juga. Tapi masalah cewek nggak nunjukin kalau lu pria sejati. Terus gue harus apa Primata? Ya yang gue bilang tadi, datengin raja langsung, bilang kalau lu suka sama anaknya. Udah pasti gak direstuin. Tapi kalau cuma gak direstuin aja itu mas sepele. Hal terburuknya kalau gue di penjara. Gimana?